La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Betul-betul kamu akan ditanya pada saat itu anin na'im, tentang kenikmatan apa saja. Di dunia kita ditangkap polisi, diinterogasi, ditanya-tanya aja bingung, ketakutan, ditangkap KPK, kemudian tidak bisa tidur, sakit, belum ditanya nih, baru ditangkap, kasih surat penangkapan, besok datang pukul sekian ke Pak KPK. Banyak nggak bisa tidur, itu yang menanya manusia, ya. Apalagi yang menanyakan adalah nanti malaikat menanyakan. Dibentak, kalau bentakan manusia aja kita takut, apalagi bentakan malaikat, ya Allah, ya. Buka halaman 8 ke bawah itu 1 2 3 4 5 6 7 baris ke-7, ya ayyuhal walad lagi wa minal laili fatahajjad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan u'idduha liliqa'ihi dhukhra, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli ala hadan nabiyil karim wa rasulil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Al-Ustaz Al-Hajj Mahfud yang kami hormati, para asatidzah dan ustadzat serta orang-orang tua kami yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, di tengah rasa ngantuk dan lelah kita, Allah masih mengetuk hati kita untuk datang ke masjid, salat subuh berjamaah, kemudian kita rangkaikan dengan taklim. Mudah-mudahan semuanya ini akan senantiasa menjadi wasilah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum kita mulai membahas masalah-masalah diniyah melalui kitab Ayyuhal Walad yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali, marilah kembali kita bacakan suratul Fatihah dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka mata hati kita sehingga kita bisa memahaminya dengan baik, dan kita rangkaikan dengan salawat. Al-Fatihah bi anna Allaha yaftahu lana futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yaj'aluna minal ulama wal muta'allimin al-amilin wa yahsyuruna fi zumratihim wa ila hadratin nabil mustafa wa habibillahil mujtaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa salli rabbi alal mukhtari ma tala'at syamsun nahari walahat anjumul gulami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal ali was sahbi wal ansari man tabi'u hudahu wa ta'rafu bil ahdi waz zimami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya halaman 8 mulai ayyuhal walad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ayyuhal waladu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ayyuhal walad wahai murid, wa minal laili dan dari sebahagian malam, fatahajjad maka tahajudlah bihi dengan sebagian malam tersebut, nafilatan lak sebagai bentuk nafilah, bentuk sunnah bagi kamu. Kalau kamunya ke Nabi Muhammad ini satu hal yang dia tidak pernah tinggalkan, kayak wajib gitu ya, sedangkan kita sunnah. Nah ini adalah amrun, perintah. Perintah ada al-amru lil wujub, al-amru lil nadam, ada al-amru lil mubah. Perintah untuk wajib, misalnya aqimis sholah, dirikanlah sholat, sholat 5 waktu maksudnya, wajib. Kemudian yang sunnah termasuk nafilatal lak. Di sana ya fatahajjadnya itu, maka tahajudlah, perintah nih, fi'il amr. Ada lagi yakni kaitannya dengan nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Nabi. Sabda Rasul, aku melarang kamu untuk ziarah kubur dulu sebelum akidah kuat. Kemudian fazuruha, maka ziarahlah. Ini menunjukkan mubah ya. Apalagi kalau untuk memperkuat keimanan kita, karena ziarah kubur itu tudzakirul akhirah, mengingatkan kita akan akhirat.
Ya, asalnya mubah, bisa jadi sunnah juga. Ya. Nah, ini di sini adalah amrun katanya. Wabil ashari hum yastaghfirun syukrun. Wabil ashari, dan di waktu-waktu sahur, waktu jam 3 ke atas, itu jam 2 ke atas lah, waktu-waktu sahur namanya. Di sebagian sepertiga malam akhir, jam 2 sampai subuh. Ini wabil ashari, dan di waktu-waktu sahur sepertiga malam menjelang subuh, hum yastaghfirun, mereka, ya, para sahabat itu, orang yang beriman, yastaghfirun, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah melaksanakan sholat tahajud, kemudian mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukrun, ini adalah dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat ditanya oleh Aisyah, ya, wahai Rasul, kenapa engkau kan sudah termasuk adalah sudah diampuni dosa yang lalu, yang akan datang, kau dijamin masuk surga, kok sampai begitu sholat malam itu luar biasa, kaki sampai bengkak-bengkak. Itu sholat malamnya Nabi itu bukan kayak kita. Sholat malamnya lama sekali, kan ada di dalam Riyadhus Shalihin itu dikemukakan sahabat ngikutin, habis baca Fatihah dibaca Al-Baqarah, ya. Kemudian habis Al-Baqarah pindah sebelumnya yang keempat An-Nisa, kemudian balik ke Ali Imran. Udah baca Al-Baqarah sampai selesai Baqarahnya, kan hampir berapa juz itu ya? Iya. Udah begitu berhenti nih sahabat dalam pikirannya, ini ruku kali dan ini baca lagi, ya, An-Nisa, baca lagi yang rapi An-Nisa, Ali Imran atau Ali Imran dan An-Nisa, yang tersisi duluan An-Nisa kalau salah di dalam hadis. Ya, sampai ya sahabat berpikiran ya model kayak kita dah kelamaan nih gitu. Ya. Di hati berpikiran ya merasa dumel, ya. Nah, ini lama sekali qiyamul lailnya, baru kemudian setelah 3 surah dia baru ruku, ya. Sama halnya yang pernah saya ceritakan kemarin ada di Mesir itu, masjidnya memang masjid hufal, di situ sebagian besar penghafal Al-Quran di masjid itu, ya. Kemudian tiap malam itu tarawih nih bulan Ramadan, itu bacanya 15 juz, berarti 2 malam itu hatam, 2 malam hatam. Dan itu sampai menjelang sahur, dikit lagi subuh, ya. Kira-kira gitu. Para sahabat juga tarawihnya itu, ya, biasa mereka mulai ya tengah malam, kemudian sampai menjelang sahur, sampai 3 jam mereka tarawih, kemudian baru pulang, ya. Nah, kita kan ringan tarawih kita, sebagian besar masyarakat, ya, dari mulai at-takatsur, ya, sampai kemudian kita urutkan sampai 20 rakaat dengan kulhu, ya, wal asr kulhu, kan gitu, al-lumazah kulhu. Ini enggak seberapa dibandingkan dengan mereka, ya. Dan juga kebanyakan di Mesir sampai saat ini setiap mereka tarawih itu 1 juz minimal, gitu. Paling kagak ya 1 juz 1 malam, kemudian 30 hari 30 juz. Ini syukrun. Pada saat ditegur, atuhibbina an akuna abdan syakura, ya, apakah engkau tidak menginginkan aku sebagai hamba yang bersyukur, ya. Ini termasuk dalam tahajud. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka mohon ampun di waktu-waktu sahur. Itu adalah zikrun, zikir namanya.
Sekaligus bangun malam itu kita bersyukur, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita melaksanakan amalan sunnah, ya. Kita melaksanakan amalan sunnah sekaligus. Qala alaihi salamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatatu aswatin, ada 3 suara, bunyi saut, bunyi suara, yuhibbuhallahu ta'ala, yang Allah cintai. Ada 3 bunyi-bunyian yang Allah cintai. Sautud diqi, yakni suara ayam berkokok kukuruyuk, ya, itu kan dia jam 2 jam 3 udah bangunin kita. Terus sengaja tuh, ya, istri melihara ayam, udah banyak dia beranak sendiri, bertelur, netes lagi, udah ada anaknya. Itu setiap pagi membangunkan gitu. Jam 2 jam 3 tidak bunyi kukuruyuk, ya. Ini suara ayam. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'ana, dan suara yang seseorang itu membaca Al-Qur'an. Jadi lantunan Al-Qur'an tuh bunyi Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, tadarus kita di Al-Qur'an. Nah, ini Allah senang nih, ya. Dan salah satu dari sebagai bukti bahwasanya kita cinta kepada Allah adalah hubbul Qur'an. Kita cinta kepada Al-Quran, banyak kita membaca Al-Quran. Lebih-lebih Ramadan sebagai syahrul Quran, kita lebihkan membaca dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Berkali-kali kita bisa hatam di bulan Ramadan. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan Allah mencintai suara orang yang minta ampun di sepertiga akhir tiap malam, ya. Jam 3, jam 4, jam 2, jam 3, jam 4, ya. Nah, ini Allah senang dengar orang istighfar, hambanya minta ampun, Allah demen dan Allah ampunin, ya. Allah ampuni, ya. Qala Sufyanus Tsauri, berkata Sufyan Tsauri rahmatullahi ta'ala alaih, rahmat Allah kepadanya, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan, menciptakan angin, tahubbu bil ashar, yang bertiup di waktu sahur, tahmilul azkar, membawa zikir-zikir. Jadi zikir-zikir kita tuh seolah-olah kan berterbangan keluar dari mulut kita, zikir kemudian dibawa oleh angin yang lembut, ya. Ditiupkan oleh angin, ya. Wal istighfar, membawa angin itu istighfar kita ila malikil jabbar, ya, kepada raja yang maha agung, yakni Allah, maksudnya al-malik. Wa qala aidan, dan juga Sufyan Tsauri berkata, idza kana awwalul laili, pada saat masuk awal malam, yunadi munadin, ada suara yang memanggil, min tahtil arsy, dari bawah arsy. Ada suara, cuma kita tidak dengar, ada suara dari bawah arsy. Apa suara yang manggil tersebut? Ala, ketahuilah, liyakumil abiduna, hendaknya berdiri orang-orang yang beribadah, ahli ibadah. Fayakumuna, maka mereka berdiri. Mendengar panggilan tersebut, kita ada hentakan di dalam hati, wah, di giliran sholat di malam, itu berarti merespon panggilan tuh, menjawab panggilan itu.
Fayakumuna, mereka kemudian berdiri, wa yusallun, dan mereka salat. Masya Allah, ya. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Tsumma yunadi munadin, kemudian memanggil lagi panggilan. Kalau tadi mulai malam tuh, mulai masuk malam. Kemudian terdengar lagi panggilan fi syatril laili, yakni di tengah malam. Fi syatril laili, ala ketahuilah, liyakumil qanitun, hendaknya bangun ya orang-orang yang taat. Fayakumuna, maka mereka bangun. Wa yusalluna ila sahri, kemudian mereka sholat ya sampai sahar, waktu sahar, waktu terus tuh tadi waktu sahur. Fa idza kana sahru, maka apabila datang waktu sahar, nada munadin, ada panggilan lagi, ala liyakumal mustaghfirun, ketahuilah hendaknya bangun al mustaghfirun, orang-orang yang selalu minta ampun. Fayakumuna, dan mereka bangun. Wa yastaghfiruna, dan mereka mohon ampun kepada Allah. Fa idza tala'al fajru, apabila sudah terbit fajar, udah subuh ya, udah lewat subuh, nada munadin, maka ada panggilan, ala liyakumal ghafilun, orang-orang yang lalai hendaknya bangun, orang-orang lalai, orang-orang yang lupa, orang-orang yang tadi sudah awal malam tidak menghidupkan malam, tengah malam sampai di bagian sahar, sampai subuh nggak bangun, udah subuhnya juga kesiangan, kemudian bangun orang-orang yang ghafil. Fayakumuna min firashihim, maka mereka bangun dari tempat tidur mereka, kal mauta, seperti orang-orang mati, orang yang udah mati. Nasyaru min kuburihim, mereka tersebar dari kubur-kubur mereka. Jadi pada bangun tuh dari kubur-kubur mereka. Kan itu yang ada dalam surah Yasin, minal ajdasi ila rabbihim yansilun, ya kan? Wa nufikha fis suri fa idahum qiyamun yanzuruna wa minal ajdasi. Ya. Jadi pada saat ditiupkan sangkakala, kemudian mereka pada bangun dari kubur-kubur mereka. Bingung, ini di mana ini ya? Udah sampai akhirat kalau gitu. Ya. Nah, orang-orang yang lalai ini kesiangan, ya pada bingung, waduh, udah siang, udah jam berapa nih? Ya. Mau kerja lagi, udah terlambat inilah, kan gitu. Pada bingung mereka. Nah inilah, jangan sampai kemudian kita melalaikan waktu malam. Ya. Kan kata Ummu Kulsum itu adalah ya di dalam senandungnya, ya, hadhihi dunya hadhihi dunya kitabun anta fil fikru, hadhihi dunya layali anta fihal umru. Jadi hadhihi dunya layali, dunia ini seperti malam-malam hari, anta fihal umru, yang engkau menghidupkan malam hari tersebut dengan beribadah. Kan orang-orang beriman begitu datang waktu malam, apalagi gitu ya malam Jumat gitu, aduh malam Jumat ya mau ibadah nih, ya girang begitu masuk maghrib udah girang, ya udah masuk malam untuk mau munajat kepada Allah, nanti mau berdoa kepada Allah.
menghidupkan malam-malam itu. Jadi dunia ini adalah laksana waktu malam yang biasanya ahli tasawuf, orang-orang soleh itu menghidupkan malam dengan beribadah. Itu pula bahwasanya dunia ini hidupkan dengan beribadah di dunia ini. Ya. Nah ini ya tadi yang disebutkan, kecuali di bagian akhir yang udah kesiangan itu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap malam Allah turun ya, sampai kemarin ada itu kan yang di sini ya. Siapa yang minta sa'il, siapa yang istighfar, saya akan penuhi semuanya. Yang minta akan saya penuhi permintaannya. Yang istighfar saya akan ampuni dosanya. Dan itu setiap malam, setiap tengah malam atau waktu ashar tadi Allah akan turun ke bumi ini ya. Tapi jangan dibayangkan turunnya dah ya, itu mah turunnya enggak kayak makhluk ya. Allah kalau kayak makhluk turun begitu celep aja, enggak itu makhluk itu semuanya, tidak. Yang berikutnya, ya ayyuhal walad, wahai anak, ruya fi wasaya Luqmanil Hakim, diriwayatkan, disampaikan, diceritakan berkenaan dengan wasiat-wasiat Luqmanul Hakim libnihi kepada anaknya. Dari sekian wasiat kali gitu ya. Karena wasiat satu, wasiatani, wasaya, ini wasiat-wasiat artinya. Diceritakan di dalam wasiat-wasiat Luqmanul Hakim libnihi kepada anaknya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata. Ya, Luqmanul Hakim ini adalah seorang ahli hikmah. Dia bukan nabi, berbarengan dengan Nabi Daud. Begitu Nabi Daud diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berhenti berbicara menasihati umat karena kata dia ada yang lebih berhak, itu adalah ada Nabi Allah, Nabi Daud. Salah satu nasihatnya, dan nasihatnya dalam Al-Quran juga ada, dan di luar Al-Quran banyak kita lihat nasihat dari Luqmanul Hakim. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, la yakunanna addiku aqyasu minka, janganlah ayam itu lebih cerdik daripada kamu ya. Jangan sampai ayam itu lebih cerdik daripada kamu. Dengan kata lain, kamu lebih bodoh daripada ayam. Pinteran ayam kalau gitu ya, jam 2 udah kukuruyuk tuh ayam ya. Yunadi bil ashar, dia berkokok kukuruyuk di waktu sahur. Wa anta naim, sedangkan engkau dalam keadaan tidur ya. Engkau masih tidur, dia dah kukuruyuk. Jangan sampai didahulin sama ayam. Bangun duluan sebelum ayam, sebelum dibangunin sama ayam gitu. Walaqad ahsana man qala syi'ran, sungguh ahsana, bagus, man qala syi'ran, orang yang mengungkapkan dengan puisi. Ini puisi nih di bawahnya, begitu indah bahasa puisi, kira-kira gitu. Laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun, sungguh hatafat itu artinya berbunyi gitu, bersuara. Hatifian itu artinya telepon, al-hatif itu telepon. Biasanya kalau di Arab ada al-hatif, nomor sekian-sekian ya. Itu namanya telepon. Kalau kita bicara ukallimuka hatifian, saya bicara padamu ya melalui telepon gitu. Jadi ini ada suara. Telepon kan suara yang kagak enggak, orangnya jauh gitu kan, telepon. Jadi suara burung
fi junahil laili di tengah malam, hamamatun yakni burung dara atau burung tekukur. Burung tekukur bisa kuk deru kan gitu ya. Tahu burung dara di sini hamamah. Ala finanin wahnan, dia sudah bersuara itu. Wa inni lanaimun, sedangkan aku masih dalam keadaan tertidur. Kadibtu, aku berbohong. Wa baitillahi lau kunta asyikon, lau kuntu asyikon, aku berbohong demi rumah Allah seandainya aku tetap asyik. Asyikon itu asyik, masih tidur asyik. Asyik itu dari bahasa Arab asyik ya. Ada bahasa dulu tuh Melayu asyik maksud, itu mereka sedang asik-asikan gitu. Asyik maksud ya. Lama sabaqatnil bil bukail hamaimu, lama bagi apa yang sabaqatni telah mendahului aku bil bukai dengan menangis, al hamaimu jadi tangisan tadi burung dara ya, atau tekukur bunyi. Wa az'amu anni, dan aku mengira aku itu haimun, berkeinginan, du sobabatin, berkeinginan ulat, li Rabbi, kepada Tuhanku, punya harapan bulat, fala abki, dan aku sendiri tidak menangis, wa tabkil bahaimu, sedangkan binatang itu menangis gitu. Kita sendiri nggak menangis, nggak bangun, nggak khawatir. Binatang itu kan setelah meninggal nanti di akhirat jadi tanah aja, habis itu mati habis jadi tanah ya. Ada di dalam Amma yatasaalun itu di bagian akhir ya, kuntu turaba kan gitu. Kata orang kafir, ya Allah, coba ya aku jadi tanah aja udah mati gitu. Tapi manusia ya, begitu dia ada sampai akhirat, dia tetap bertanggung jawab apa yang dilakukan di dunia ini. Binatang tidak ada tanggung jawabnya, mati akan menjadi tanah semuanya. Sedangkan kita bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap apa yang kita perbuat di dunia ini. Dosa yang kita lakukan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak manusia melakukan dosa tidak dipikirin sih ya, bahwasanya ujung-ujungnya ya dia akan ditanya-tanya oleh Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Betul-betul kamu akan ditanya pada saat itu 'anin na'im, tentang kenikmatan apa saja. Di dunia kita ditangkap polisi, diinterogasi, ditanya-tanya aja bingung, ketakutan, ditangkap KPK, kemudian tidak bisa tidur, sakit, belum ditanya nih, baru ditangkap, kasih surat penangkapan, besok datang pukul sekian ke Pak KPK. Banyak nggak bisa tidur, itu yang menanya manusia ya. Apalagi yang menanyakan adalah nanti malaikat menanyakan. Dibentak, kalau bentakan manusia aja kita takut, apalagi bentakan malaikat, ya Allah. Nah ini kita tidak pikirkan bahwasanya kita akan mempertanggungjawabkan ya, dan kita tidak menyesali perbuatan, tidak menangis kepada Allah, tapi punya harapan aja yang gede. Ya Allah ampunin dah, dosa mah jalan terus. Ya kagak bisa kalau kayak gitu. Harus tobat betul-betul. Ayyuhal waladu, wahai anak, wahai murid. Khulasatul ilmi, kesimpulan dari ilmu.
dari ilmu yang kau pelajari, an ta'lama ta'ata wal ibadata ma hiya. Jadi kesimpulan ilmu itu bahwasanya engkau tahu taat dan ibadah itu apa sih dia. I'lam, maka ketahuilah, anna ta'ata wal ibadata, bahwasanya ketaatan dan ibadah, bahwasanya ketaatan dan ibadah, mutaba'atus syari'i, harus mengikuti pembuat syariat, pembuat ajaran Allah Subhanahu wa taala, fil awamiri, dalam bentuk perintahnya, wan nawahi, dan larangan-larangannya. Jadi ketaatan dan ibadah adalah mengikuti Allah Subhanahu wa taala, apa yang disuruh dan apa yang dilarang, gitu. Bil qauli, dalam bentuk ucapan, wal fi'li, dalam bentuk perbuatan. Ucapan dan perbuatan kita mengikuti syariat, mengikuti pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala, harus sesuai dengan itu, ya. Jangan berbeda. Allah suruhnya kita benar, kita menyimpang dari kebenaran. Allah suruh kita beriman, kita kafir. Allah suruh kita siddiq, benar-benar, kita munafik, ya. Nah, ini namanya melawan, bertentangan. Yakni yang dimaksudkan oleh pengarang bil qauli al fi'li tadi, maksudnya adalah dari kalimat itu, kullu ma taqulu, apa saja yang engkau ucapkan, wa taf'alu, dan yang engkau perbuat, wa tatruku, dan yang engkau tinggalkan, yakunu biqtida'i syar'i, itu harus mengikuti syariat, ya. Jadi al aslu fil ibadati al ittiba'u, ya, ada kaidah fikih. Al aslu fil ibadah, asal di dalam ibadah, asalnya ibadah itu adalah al ittiba'u, mengikuti. Dunal ibtida', bukan buat sendiri, ya. Jadi ibadah itu mengikuti. Bagaimana sih cara ibadah? Pelajari itu fikihnya, fikih ibadah. Mengikuti ibadah, mengikuti Nabi ajarkan, ya. Dunal ibtida', bukan mengada-ngada, ngarang sendiri, ibadah ngarang sendiri, ya. Nyembah laut, nyembah pohon, ya. Nyembah dukun, ya. Nah, ini namanya ibadah yang ngarang sendiri, syirik, ya. Musyrik, menyekutukan Allah, dan dosa besar, tak terampuni dosa syirik, ya. Hati-hati. Jadi harus sesuai dengan syariat. Jadi maka di sana kalau begitu, ya apa ya tadi, lompat apa? Bi'iktida'i syar'i, kama law sumta yaumal 'idi, sebagaimana kalau engkau puasa di hari raya, wa ayyamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik, hari Idul Adha dan ayam tasyrik, itu kan kagak boleh puasa, hari raya puasa, hari tasyrik puasa, besok Idul Fitri juga, hari Idul Fitri puasa nggak boleh. Kalau lagi puasa udah berhenti, habis sudah. Takunu asian, berarti engkau berbuat maksiat. Hari lebaran puasa berarti engkau maksiat, karena larangan, nggak boleh puasa di hari lebaran, ya. Walaupun orang yang puasa sampai tahunan gitu, giliran lebaran mah buka, ya. Giliran ayam tasyrik buka dia, nggak ada puasa terus. Au sholaita, atau engkau sholat, fi saubin maghdubin, yakni dari pakaian maghsubin, bukan maghdubin, pakaian yang boleh ghasab, artinya pakaian mencuri, ya. Hasil curian pakaiannya. Wa in kanat surata ibadatin,
sekalipun kelihatannya sih dia ibadah dengan pakaian curian itu lagi ibadah, tak samu engkau berdosa. Berdosa engkau ibadah, kelihatannya lagi ibadah padahal engkau berdosa. Ayyuhal walad, wahai anak, yang bagi laka patutlah bagimu, ayyakuna qauluka hendaknya ucapanmu, wa fi'luka dan perbuatanmu, muwafiqan lisyar'i bersesuaian dengan syariat, bertepatan dengan syariat, dengan agama, dengan Islam. Idil ilmu, kalau begitu ilmu, ya, kalau begitu ilmu, wal amalu dan amal, bila tidak syar'i tanpa mengikuti syariat, dolalatun adalah sesat. Jadi kalau berilmu beramal enggak sesuai dengan syariat adalah kesesatan, menyimpang. Wa yambaghi laka dan patutlah bagimu, alla taghtarra bisyadhi wa qamatis sufiyati, jangan tertipu dengan yang biasanya kita melihat ahli tasawuf itu ya di bagian muka saja. Ya, ada yang katanya ahli tasawuf bisa terbang segala macam. Kita kan begitu orang Indonesia. Ya, belum apa-apanya udah pengen supaya bisa terbang. Akhirnya belajar ilmu terbang, ilmu kebal. Ya, belajarnya belajar perdukunan jadinya, dibantu oleh setan. Ya. Jadi yang kita pelajari karomahnya aja sih, karomatul aulia. Karomatul aulia itu mempunyai kemampuan untuk sesuatu yang dikerjakan bukan kemauan dia, tetapi memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dia yang bisa dibuat, bisa diusahakan. Ya, itu kan model di YouTube banyak tuh kan. Betul sih, dalam rangka ya amar ma'ruf nahi munkar, ya, datang ke dukun, ya, kemudian dengan berantem beradu, ya, jarak jauh orang itu mental. Ya, ini pelajaran-pelajaran yang memang kaitannya perdukunan, ya. Maunya tadi mendapatkan karomatul aulia, belajar dari awalnya kagak, nuntut ilmunya kagak, ya. Sehingga yang didapatkan adalah ajakan setan untuk beramal seperti itu. Jadi kalau yang aneh-aneh, kapan aja bisa dipakai tuh menghadapi musuh, bisa dihadapkan, ditekan tangannya orang mental. Nah, ini namanya sihir, ya. Bukan karomatul aulia. Sebab karomatul aulia itu bukan keinginan wali, tetapi pada saat wali itu terdesak, Allah bela gitu. Tidak ada keinginan di hatinya begini begitu, cuma Allah bela, ya. Dan dia tidak tahu akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Kalau yang setiap saat bisa digunakan, ya namanya sihir. Maka tipis tuh antara nanti karomatul aulia dengan sihir, hati-hati. Dan itu kalau yang sihir bisa dipelajari. Ya, ilmu yang kita buat melawan musuh tidak sampai untuk menikam kita karena sudah keburu mental. Yang mental itu adalah setan yang dorong. Ya, setelah diisi badannya dengan jisim-jisim. Ilmu kekebalan kan pada hakikatnya semua orang ya terluka kena benda tajam. Kemudian kalau dibacok kagak mempan, ini ilmu sihir, hati-hati. Ya, ini sihir. Sampai di suatu kampung itu jadi saya ribut dengan kiainya, karena gara-gara, ya artinya bukan ribut sih, dia curiga dengan saya begini gitu. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Ya, emang sihir. Ya, mempelajari ilmu gitu. Bacaannya mirip, bacaannya sama, bacaan kalimatut thayyibah gitu. Ya, baca ya misalnya subhanallah 300 kali atau 3000 kali, ya. Kemudian puasa di siang harinya selama 3 hari, zikiran di malam harinya. Nah, ini namanya kan diusahakan
menurut kita sih kayaknya soleh banget lah, kita lagi zikir, kita puasa, dan puasanya juga puasa yang sahur dan bukanya tidak boleh dengan, yakni dengan makhluk yang bernyawa, ikan, daging kagak boleh. Jadi sahur dan bukanya cuma kayak tahu, tempe, kangkung. Emang ada puasa diajarin kayak begitu sama Nabi? Kagak ada. Kita mau buka apa aja kan gitu ya. Sehingga timbul kekuatan mana, kekuatan sihir yang luar biasa ya. Nah ini hati-hati, itu dipelajari, dan kapan saja bisa digunakan. Bisa digunakan buat melet perempuan, pelet ya. Ya baca-baca aja, dibacaannya ada gitu kan. Bisa digunakan untuk kekuatan, kekebalan, itu udah jadi, udah di diri kita ya. Bisa digunakan untuk mengobati orang yang kerasukan jin atau kena tenung dan lain sebagainya ya. Cuma masalahnya kadang-kadang kalau setannya, jinnya itu di dalam diri kita lebih rendah kedudukannya, enggak mempan gitu tinggian dia. Masih dukun, makanya dukun begitu kan, datang ke rumah orang nih, begitu kelihatannya dia kagak sanggup, berarti nih yang ngerjain lebih tinggi lagi ilmunya gitu. Dan ilmunya ilmu buatan, nggak ada ilmu dalam. Hati-hati ya. Jadi bahwasanya itu karena dari disitulah Al-Quran ya menjelaskan bahwa setan itu akan datang dari sebelah kanan mereka, an aimanihim. Dia akan datang, setan itu dari sebelah kanan. Setan itu menggoda manusia seolah-olah dia sedang mengerjakan masalah din, dikiran masalah agama, tetapi pada hakikatnya sedang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah besar karena kaitannya dengan masalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang yang belajari yang gitu-gitu tuh susah dia keluarnya dari organisasi perguruan yang begitu-begitu ya. Sampai ada satu nih cerita, satu tokoh masyarakat di satu kampung udah dikagumi ahli wirid, ahli hikmah katanya kan. Sampai kalau ada acara-acara oleh para kiai dia disuruh baca doa. Akhirnya ketahuan oleh muridnya, ngintip muridnya. Dia sedang ada satu buah, kemudian ditores atau dia akan sedang apa? Kiai, ini lagi ngerjain orang supaya orang ini mati. Nah emang boleh? Ya, jadi menurut dia itu ya boleh. Akhirnya hilang sampai sekarang orang itu kemana larinya? Enggak ketahuan di kampung itu. Dan itu saya masih hidup ya, saya menyaksikan dan tahu orang itu gitu kan ya. Emang kiai ya, tapi kemudian ya mengamalkan ilmu-ilmu tadi yang tidak. Akhirnya kagak ada di tempat itu sekarang, hilang orang itu. Nah ini kita harus super hati-hati berkaitan dengan hal ini ya. Jadi kita kembali ya, bahwasanya ilmu tidak sesuai dengan mengikuti syariat sesat ya. Jangan sampai kita tertipu dengan yang engkau menganggap ada karomah aulia begini begitu, tapi pada dasarnya adalah engkau tertipu karena engkau tidak mempelajari dari awal sehingga datang karomatul aulia. Karomatul aulianya sih betul. Lianna suluka hadat tariq yakunu bil mujahadah. Karena jalan ini itu tidak boleh tidak harus dengan mujahadah. Wa qat'il syahwatin nafsi, dan memutuskan syahwat hawa nafsu kita. Wa qatli, dan membunuh hawa nafsu itu bisaifir riyadhah, dengan banyak berlatih untuk melawan hawa nafsu kita dengan banyak berlatih. Wirid la bitamati wa turhatnya, tidak dengan apa yang kelihatan kejadian. Baru nanti bahwasanya kita lanjutkan wa'lam, besok kita lanjutkan, dan ketahuilah. Wa'lam, dan ketahuilah annal lisana al mutlaq. Lisan itu mutlak, wal qalbu mutbaq. Lisan ngomong, hati yang mempraktikkan. Hati lisan
lisan yang penuh itu al-mamlu'ah atau al-mamlu' bil ghaflah, yang penuh dengan kelalaian dan syahwah, alamatus syaqawah, sebagai tanda itu, tanda kebinasaan. Syaqawah, celaka. Syaqawah itu celaka. Kita akan celaka di akhirat itu kalau hati dan lisan kita enggak benar, menyimpang tadi dari syariat. Itulah yang bisa kita perbincangkan. Mudah-mudahan ini bagian dari nasihat-nasihat yang memang terjadi di masyarakat kita, apalagi tanah Jawa ini. Ya, ada, saya buka babat tanah Jawa itu kaitannya dengan masalah ilmu-ilmu perdukunan, itu banyak betul di tanah Jawa ya. Dan bahkan kita juga sering terpengaruh barangkali. Ini adalah langkah setan yang menggoda kita ya. Dia perlihatkan masalah yang kelihatannya aiman, kanan, masalah agama, tetapi kemudian dijadikan nggak jelas masalah agama itu ya, seolah-olah agama, tapi bukan. Bukan itu aja, perdukunan orang juga yang menafsirkan macam-macam menafsirkannya. Al-Quran ditafsirkan dengan yang tidak ditafsirkan oleh para ulama. Ulama-ulama yang mumpuni kan sama ulama semuanya tuh, ya dinafsirin sendiri ya, cara dia menafsirkannya menyimpang ya, padahal tidak paham ilmu tafsir segala macam ya, tapi kemudian dia menafsirkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. وعافنا يا كريم، وعافنا يا رحمن، وعافنا يا رحيم. الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة بكرامة الفاتحة أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شكا أو محروما. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.